Nur, Muhammad Nur. Yes, Ustaz. Tadi Anda mendaftar di kelompok 4 ya. Ustaz. Ya, sekarang saya pindahkan Anda ke kelompok 3 ya. Baik, Ustaz. Saya pindahkan di kelompok 3. Oke. Sebentar. Baik. Sekarang kalau Anda lihat sekarang ini ya, jadi masih ada 2 orang yang belum mendaftar ya. Jadi sekarang ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apa yang harus Anda kerjakan? Sebentar ini saya akan buka breakout room. Ada 3 kelompok di breakout room. Yang Anda lakukan adalah Anda masuk di grup ini, kemudian Anda klik ini ya ini. Kemudian setelah itu masuk di kelompok ini, klik ya masing-masing kelompoknya, kelompok mufradat. Kemudian di sini ini ada perintah. Ingat ini kelompok Anda mufradat namanya ya. Ada perintah, kemudian klik tautan ini. Ya, jadi pilih dulu ketua kelompok, kemudian klik tautan ini. Nah, semua anggota masuk di sini, ya ini. Kemudian menyusun minimal 4 capaian pembelajaran 1 semester. Lalu yang ini semua nanti diturunkan lagi menjadi capaian pembelajaran setiap pertemuan. Bagaimana caranya menyusun capaian akhir pembelajaran 1 semester? Anda menonton pembelajaran keempat. Ya ini. Anda tinggal nonton ini. Ini memang untuk program tinggi, tapi Anda bisa nonton untuk mendapatkan insight dari sana. Ya ini. Oke, jadi nonton dulu ini. Ya, nonton dulu video ini ya, ini. Kemudian setelah itu Anda masing-masing kelompok, saya akan buka 3 sebentar ya, ini. Sorry, kenapa saya stuck?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Jaringan Ustadz Yusrin sekarang lagi bermasalah ya. Jadi eh, instruksinya tolong dilanjutkan. Apa sudah masuk di instruksi tersebut, nonton apa dan sebagainya? Halo? Sementara nonton, Ustaz. Oh, sementara nontonnya, oke. Kalau sudah nonton, disampaikannya dan isi yang di instruksi tersebut. Paham, Tum? Fahimna. Oke. Afwan, saya tadi tiba-tiba terputus saya punya ini. Iya, Ustaz Supa, maaf. Apa tadi Ustaz Supa yang ini? Itu dilanjutkan, dia sudah nonton sekarang itu, Ustaz. Dan Oke, berarti sekarang saya jadikan Ustaz Supa sebagai Aruna. Ustaz Supa sekarang sebagai host, ya. Saya sebagai Ustaz Supa, antum sekarang sebagai host. Antum bisa jadikan saya sebagai co-host. tunggu dulu saya lihat acaranya. Ya, masuk di partisipan. Klik partisipan. Partisipan. Ya, baru di sebelah kanan kan muncul nama-nama. Ya. Klik more. Baru cari make co-host. Saya sebagai co-host karena antum sekarang sebagai host. Jadi kan saya sebagai co-host saja. More co-host. More. Kenapa rename dan add profile picture saja? Tidak ada yang muncul co-host. Kalau begitu. Oke, sudah. Begini aja, tidak apa-apa. Oke. Sekarang saya kembali ke layar screen dulu ya. Kita lihat dulu grupnya dulu sebelum kita masuk di ini. Ya, jadi kita penuhi dulu ini ya, grup 1, 2, dan 3. Oke, jadi kelompok 1, 2, dan 3 ya. Ini kita buat. Oke, sudah ada. Apa yang Anda lakukan? Anda klik masing-masing grupnya begini, ya. Kemudian setelah itu masuk di sini ya, ini. Setelah itu masuk di sini. Kemudian klik tautan. Nah, ini yang harus diisi, ya. Jadi Anda membuat dulu di sini ini. Nah, di sini nanti ada bagaimana cara membuat catatan pembelajaran, itu ada jalur ABCD. Jadi Anda pikirkan kira-kira apa, lalu masing-masing itu nanti diturunkan lagi untuk setiap pertemuan begini, ya. Anda buat seperti itu. Oke, sekarang saya akan buat breakout room. Oke, sekarang saya akan buat 3 breakout room. Anda mendaftar di breakout room itu sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nah, jadi sekarang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton YouTube sekalian, kali ini kita akan membahas teori dan strategi menyusun capaian. Jadi, mulai dari kelompok 1, mufradat, kemudian kelompok 2 adalah saraf, begitu ya. Kemudian kelompok 3 adalah nahwu, benar? Oke. Silakan Anda masuk di kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang di sekolah. Kita sudah buka. Ya. Ya, silakan masuk di kelompoknya masing-masing ya.
tertulis bahwasanya kualifikasi kemampuan lulusan itu dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Inilah yang menjadi landasan hukum Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Bura. pembelajaran. Di dalam dunia pendidikan tinggi, kita kenal capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub-capaian pembelajaran mata kuliah. Perguruan tinggi di Indonesia pada saat akan menyusun rencana pembelajaran semester dari satu mata kuliah, maka tim dosen harus merujuk kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 setidaknya untuk tahun ini. Atau untuk tahun-tahun sebelumnya, sebagian ada yang merujuk ke Permendikbud nomor 44 tahun 2015. Untuk tahun ini, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 adalah rujukan kita. Kalau kita melihat standar kompetensi lulusan, SKL, itu sudah tertulis bahwasanya kualifikasi kemampuan lulusan itu dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Inilah yang menjadi landasan hukum di dalam menyusun rencana pembelajaran semester bagi tim dosen di suatu prodi. Jadi, SKL itu dinyatakan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan itu harus mengacu ke Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan memperhatikan kesetaraan dan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dengan kata lain, kalau mata kuliah itu diperuntukkan untuk level sarjana, maka di Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia harus merujuk ke level 6 atau jenjang kualifikasi level 6. Di dalam RPS itu harus mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan di sini ada dua, keterampilan umum dan keterampilan. Otomatis tinggal menyalin tempel atau meng-copy paste rumusan sikap dan keterampilan umum yang telah disediakan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dengan demikian, rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus itulah yang dibuat oleh Forum Program Studi atau pengelola program studi dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan. Masing-masing ada audiens kepada siapa capaian pembelajaran itu akan disiapkan, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Meskipun ada istilah-istilah merujuk kepada buku di Systematic Design of Instruction yang ditulis oleh Dick, Carey, and Carey tahun 2015. Atau kita merujuk kepada Kem dan kawan-kawan yang menarik kalau kita kumpulkan semuanya hampir sama. Pada saat kita menyusun capaian pembelajaran, maka kalimat itu haruslah spesifik, harus menyatakan perilaku khusus yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Measurable, dapat diukur, jadi pilihan kata kerjanya itu diperkirakan dapat diukur. Achievable, dapat dicapai oleh mahasiswa. Relevant, jadi kita tidak mengada-ngada, itu bisa dicapai dan ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Kemudian time bound, dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Smart, ini adalah teori lain untuk menyusun RPS. Kemudian, ketika kita membuat rumusan capaian pembelajaran, maka kita membuat kriteria ini. Kriteria A, B, C, dan D. Yang didefinisikan audience, behavior, condition, dan degree. Mari kita lihat contohnya. Menulis rumusan capaian pembelajaran, itu perlu kita perhatikan kata kerja operasionalnya, yang kita katakan dengan behavior. Banyak di antara pemangku mata kuliah, pada saat menyusun rencana pembelajaran semesternya, kesulitan di dalam memilih kata kerja operasional. Biasanya kita meminta bantuan dari taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Katol dan Anderson. Ini revisi yang cukup bagus yang bisa kita jadikan di dalam menentukan level kata kerja operasional. Kemudian pada saat kita memilih kondisi, ini juga yang harus kita perhatikan dengan baik, bahwa capaian belajar itu harus ditunjukkan oleh mahasiswa, dan kondisinya boleh berdiri atau lebih dari satu. Kemudian degree, ya, jadi kita harus memilih dan menentukan kriteria atau standar minimum. Kalau ada standar atau degree secara nasional disepakati atau secara internasional itu boleh dijadikan rujukan. Misalnya kecepatan mengetik seseorang. Standar internasional adalah 90 word per kata.
Kecepatan membaca, ini beda-beda. Tetapi kalau di Indonesia kecepatan membaca itu untuk level mahasiswa adalah 235 kata per menit. Jadi kalau ada standar-standar yang sudah ada itu bisa kita rujuk atau kita membuat standar sendiri. Kemudian kita membuat gaya atau style tertentu dari capaian pembelajaran itu. Untuk membantu kita dalam menentukan kata kerja, ini diadapted dari Anderson's Taxonomy and Level Description ya. Bisa dilihat di dalam Sun tahun 2007 dan Wilson tahun 2006. Di sini dibagi 3, lower order thinking levels yang berada pada level remember, kemudian middle order thinking level itu apply dan understand. Jadi kalau ini kita lihat di taxonomy seperti ini kira-kira, tapi ini sudah direvisi oleh Anderson. Kemudian ada higher order thinking levels, HOTS, ya. Ini terdiri dari analyze, evaluate, dan create. Jadi bisa kita lihat pilihan kata kerja pada saat kita menyusun rencana pembelajaran. Oleh karena itu, yang berkaitan dengan level sarjana, setidak-tidaknya jangan memilih di bawah apply. Jadi hindari memilih kelompok kata kerja, understand, dan remember. Diusahakan apply. Maka hindarilah membuat kalimat mampu membuat definisi. Jadi kita tidak berada pada seperti itu, tapi kita berada pada apply. Penguasaan pengetahuan apa yang harus mereka tahu dan penerapan apa yang mereka dapat lakukan. Ini standar minimal dari apply. Ini adalah level of cognitive thinking yang disiapkan di Anderson. Jadi bisa dilihat di website. Jadi sini kami juga dapat dari sana. Kemudian ini lower order ini sebenarnya setara dengan C1. Kemudian middle order ini setara dengan C2. Adapun higher order mulai dari sini ya C3, 4, 5, dan 6. Inilah yang bisa juga kita gunakan di dalam menyusun atau memilih kata kerja. Tinggal juga ada subjeknya yang berkaitan dengan bahasa, matematik, ilmu sosial, teknologi, dan lain-lainnya. Tinggal kita melakukan penyesuaian sesuai dengan target capaian pembelajaran yang kita sepakati. Dari sini, kemudian kita bisa menyusun postulat atau CP. Apakah level CPL, CPMK, atau sub-CPMK dengan menerapkan teori ABCD. Misalnya, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat. Ini A, jadi audiens adalah mahasiswa. Dapat apa? Itu muncullah B-nya, behavior-nya. Kemudian ada kondisinya dan degree-nya. Jadi contohnya, setelah mengikuti mata kuliah desain pembelajaran, mahasiswa, ini A, audiens, dapat menulis itu adalah behavior. Apa yang akan ditulis? Rumusan capaian pembelajaran. Berdasarkan 4 model template yang dicontohkan, ini kondisinya. Kemudian degree-nya adalah dengan memenuhi ini standar 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. Jadi jelas apa yang harus teori ABCD dalam menyusun capaian pembelajaran. Jadi lengkap, ada A-nya, ada B, ada C, dan ada D. Seringkali kita membuat pola A, B, D, C. C dan D ditukar jadi seperti ini. Mahasiswa dapat, audiens. B-nya adalah dapat menulis rumusan capaian pembelajaran. B-nya yang memenuhi, D-nya yang memenuhi 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. D-nya dulu. Kemudian berdasarkan template 1, 2, dan 3, 4 kondisinya. Ini pola kedua. Jadi A, B, D, C, bukan A, B, C, D. Kemudian template ketiga adalah C-nya duluan, C, A, B, D. Diberikan, dan seterusnya. Diberikan beberapa template contoh rumusan capaian pembelajaran. Mahasiswa dapat menulis rumusan capaian pembelajaran yang memenuhi 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. Jadi teorinya mulai C, A, B, D. Kemudian kita bisa menggunakan teori B, C, dan D. Contohnya, dapat menulis rumusan capaian pembelajaran berdasarkan 4 model template yang dicontohkan dengan memenuhi 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. Hal yang kurang bagus dari contoh ini adalah misalnya, mahasiswa dapat memahami tahapan penderita positif COVID-19 berdasarkan standar WHO. Sebenarnya di sini audiens sudah ada, mahasiswa audiens. Dapat memahami kondisi sampai dengan tahapan penderita positif COVID-19. Berdasarkan standar WHO itu adalah kondisi. Tetapi ini menjadi tidak bagus karena pilihan kata memahami. Kata memahami tidak spesifik, sulit diukur karena tidak menggunakan kata kerja aktif yang bisa kita lakukan. Contoh 2, mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang strategi pembelajaran. Kata memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dan menunjukkan proses, bukan hasil belajar. Jadi memperoleh itu adalah proses. Ini hanyalah contoh-contoh rumusan CP yang kurang baik karena pilihan kata kerjanya. Sekali lagi, untuk memilih kata kerja, ada bagusnya kita melihat taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Cato. Sekarang, kita ingin melihat bagaimana membuat RPS dengan menurunkan CPL ke CPMK, kemudian ke sub-CPMK. Ini adalah contoh RPS mata kuliah terjemahan. Ya? Mata kuliah ini mendapatkan 2 amanah CPL, CPL 1 dan CPL 2. Halo? Lalu CPL 1 ini mampu mengungkapkan bahasa Arab tertulis dengan memperhatikan tata bahasa. Anda diskusi di sini apa tidak ya? Belum Ustaz, masih menonton videonya Ustaz. Sementara menonton videonya Ustaz. Oh, baik. Silakan ya. Ya Ustaz. Bahasa ejaan untuk morfologis dan isinya. Kemudian ini diturunkan ke CPMK 1. Menguasai konsep dan prinsip. Ini pengetahuan.
Demikian, RPS mata kuliah ini melangkahi JPMK. Jadi, CPL-nya diturunkan menjadi sub JPMK. Di sisi lain, ada RPS yang disusun, CPL langsung diturunkan ke sub JPMK. Jadi, di sini ada dua pola. CPL, kemudian JPMK, lalu sub JPMK. Pola kedua adalah CPL, kemudian langsung ke sub JPMK. Pasal 6 bicara tentang cakupan CPL. Pasal 7 bicara tentang rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu, pasal 12 bicara tentang rencana pembelajaran semester atau apa yang ada di dalamnya. Inilah dasar hukumnya. Dari sini kemudian kita menyusun teori bagaimana cara membuat kalimat capaian pembelajaran, baik pada level CPL, JPMK, ataupun sub-JPMK. Kita biasanya merujuk kepada buku di Systematic Design of Instruction yang ditulis oleh Dick, Carey, and Carey tahun 2015. Atau kita merujuk kepada Kemp dan kawan-kawan yang dalam bukunya Stimulating and Enhancing Student Learning Through Positive Emotions. Yang lebih lama lagi adalah Clark, Evidence-Based Training Method, atau Meagher, Preparing Instructional Objective. Nah, ini 4 buku yang umumnya digunakan sebagai rujukan di dalam menyusun capaian pembelajaran. Kalau kita lihat tokoh-tokohnya, berarti Meagher itu adalah tokoh awal, kemudian Clark, kemudian Kemp, kemudian Dick, Carey, and Carey tahun 2015. Yang menarik kalau kita kumpulkan semuanya hampir sama. Masing-masing ada audiens kepada siapa capaian pembelajaran itu akan disiapkan, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Meskipun ada istilah-istilah berbeda, tetapi pada umumnya dia berasal dari keempat ini. Dari sinilah kemudian kita mencoba membangun apa yang disebut dengan teori ABCD. A, audiens, mahasiswa. B, behavior, apa yang akan dilakukan. Kemudian condition dan degree. Lebih detailnya bisa kita melihat bahwasanya pada saat kita menyusun capaian pembelajaran, maka kalimat itu haruslah spesifik, harus menyatakan perilaku khusus yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Siapa yang menyusun CPL yang menyangkut sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus? Forum program studi atau pengelola program studi. Itulah yang dibuat oleh forum program studi atau pengelola program studi dalam menyusun keterampilan umum yang telah disediakan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dengan demikian, rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus itulah yang dibuat oleh forum program studi atau pengelola program studi dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan. Siapa yang menyusun CPL yang menyangkut sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus? Forum program studi atau pengelola program studi. Lalu, dibuat rencana pembelajaran semester itu. Inilah yang menjadi dasar hukum penyusunan rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester itu minimal memuat beberapa hal. Di sini sudah dicantumkan bahwa sebuah RPS setidaknya memiliki capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu. Lalu, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi tahap pembelajaran lulusan harus ada. Demikian pula dengan bahan kajiannya, metode pembelajarannya, waktu yang disediakan, kemudian kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta referensi yang digunakan. Yang menarik dari Permendikbud ini, atau lampiran Permendikbud ini adalah isi RPS, di mana di sini harus dicantumkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. CPL, jadi semua mata kuliah akan mendapat beban CPL dari prodinya masing-masing. Yang kedua adalah sub JPMK. Saya ingin mengatakan bahwa pada Permendikbud Dikti ini secara implisit dikatakan bahwa CPL yang berhubungan dengan sub JPMK. Artinya, boleh saja seorang penyusun format RPS langsung menurunkan CPL ke sub JPMK, melangkahi apa yang disebut dengan capaian pembelajaran semester. Itu bisa dilangkahi lihat dari permen ini. Inilah yang menjadi perdebatan di antara para penyusun RPS tentang apakah urutan CPL dulu, kemudian JPMK, kemudian sub JPMK, atau CPL, kemudian sub JPMK, kemudian JPMK-nya belakangan. Tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Mari kita lihat di contoh RPS yang ada. Ini adalah capaian pembelajaran yang dibebankan kepada satu mata kuliah. Dari CPL ini kemudian diturunkan menjadi CPMK. Lalu dari CPMK ini diturunkan lagi menjadi sub JPMK. Jadi, sub JPMK ini diturunkan lagi per pekan untuk diajarkan dalam perkuliahan. Dari sini ada penilaian. Dari sini ada penilaian, kemudian ada bentuk pembelajaran, ada materi pembelajarannya, dan ada bobot penilaiannya. Jadi, pola ini mengatakan bahwa mata kuliah yang mendapat bahan CPL itu menurunkannya ke JPMK. Lalu dari JPMK diturunkan menjadi sub JPMK. Di sisi lain, ada RPS yang disusun, CPL langsung diturunkan ke sub JPMK. Jadi di sini ada dua pola, CPL kemudian JPMK lalu sub JPMK. Pola kedua adalah CPL kemudian langsung ke sub JPMK. Dua-duanya berterima, tinggal dari sudut mana kita melihatnya.
Jadi kalau kita lihat, ada pola atau format RPS, disusun CPL-nya, kemudian CPMK-nya, kemudian sub CPMK-nya. Jadi polanya seperti ini. Ada CPL, ini mata kuliah, 3 beban CPL, dari CPL 1 diturunkan menjadi CPMK 1. Lalu seterusnya sub CPMK 1, sub CPMK 2. CPL 2 diturunkan menjadi CPMK 2, CPMK 3, yang kemudian melahirkan sub CPMK 3, 4, dan 5. Kemudian CPL 3 menurunkan CPMK 4, yang kemudian diturunkan ke sub CPMK 6 dan sub CPMK 7. Jadi, seterusnya sub CPMK 1, sub CPMK 2. Pola atau format RPS yang ikut dikti ini secara implisit dikatakan bahwa CPL yang berhubungan dengan sub CPMK. Yang kedua adalah sub CPMK, capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu. Dengan demikian, rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus itulah yang dibuat oleh Forum Program Studi atau pengelola program studi dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan. Siapa yang menyusun CPL yang menyangkut sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus? Forum program studi atau pengelola program studi. Lalu, dibuatlah rencana pembelajaran semester itu. Inilah yang menjadi dasar hukum penyusunan rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester itu minimal memuat beberapa hal. Di sini sudah dicantumkan bahwa sebuah RPS setidaknya memiliki capaian pembelajaran
atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu. Lalu, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi tahapan pembelajaran lulusan harus ada. Demikian pula dengan bahan kajiannya, metode pembelajarannya, waktu yang disediakan, kemudian kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta referensi yang digunakan. Yang menarik dari Permendikbud ini, atau lampiran Permendikbud ini adalah isi RPS, di mana di sini harus dicantumkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. CPL, jadi semua mata kuliah akan mendapat beban CPL dari prodinya masing-masing. Yang kedua adalah sub CPMK. Saya ingin mengatakan bahwa pada Permendikbud Dikti ini secara implisit dikatakan bahwa CPL yang berhubungan dengan sub CPMK. Artinya, boleh saja seorang penyusun format RPS langsung menurunkan CPL ke sub CPMK, melangkahi apa yang disebut dengan capaian pembelajaran semester. Itu bisa dilangkahi lihat dari permen ini. Inilah yang menjadi perdebatan di antara para penyusun RPS tentang apakah urutan CPL dulu, kemudian CPMK, kemudian sub CPMK, atau CPL, kemudian sub CPMK, kemudian CPMK-nya belakangan. Tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Mari kita lihat di contoh RPS yang ada. Ini adalah capaian pembelajaran yang dibebankan kepada satu mata kuliah. Dari CPL ini kemudian diturunkan menjadi CPMK. Lalu dari CPMK ini diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Jadi, sub CPMK ini diturunkan lagi per pekan untuk diajarkan dalam perkuliahan. Dari sini ada penilaian, kemudian ada bentuk pembelajaran, ada materi pembelajarannya, dan ada bobot penilaiannya. Jadi, pola ini mengatakan bahwa mata kuliah yang mendapat bahan CPL itu menurunkannya ke CPMK. Lalu dari CPMK diturunkan menjadi sub CPMK. Di sisi lain, ada RPS yang disusun, CPL langsung diturunkan ke sub CPMK. Jadi di sini ada dua pola. CPL, kemudian CPMK, lalu sub CPMK. Pola kedua adalah CPL. Waalaikumsalam, Ustaz. Bagaimana, sudah nonton dan sudah bekerja? Nah, Iya, Ustaz. sudah. Oke, good. Teman-teman, ada ide? Sudah semua nonton kah? Ya, sudah. Sudah. Kemudian langsung ke sub CPMK. Dua-duanya berterima, tinggal dari sudut mana kita melihatnya. Jadi kalau kita lihat, ada pola atau format RPS, disusun CPL-nya, kemudian CPMK-nya, kemudian sub CPMK-nya. Jadi polanya seperti ini. Ada CPL, ini mata kuliah, 3 beban CPL, dari CPL 1 diturunkan menjadi CPMK 1. Lalu seterusnya sub CPMK 1, sub CPMK 2. CPL 2 diturunkan menjadi CPMK 2, CPMK 3. Yang kemudian diturunkan sub CPMK. Kemudian dari sini kita melihat bahwa ada format CPL langsung ke sub CPMK. Dengan demikian, RPS mata kuliah ini melangkahi CPMK. Kalau jadi tugasnya CPL-nya kita diturunkan langsung ke kita sub bikin CPMK. CPL-nya Sama-sama terus isinya. susun Setelah jadi sub CPMK-nya CPMK-nya, dan barulah sub dibuat CMK-nya. jembatan untuk membuat CPMK. Kayaknya Dengan di demikian, sini kita bisa menerima CPL kedua sama pola ini. CPMK. Kalau kita meringkas landasan hukum dari iya, RPS ini, maka kita bisa sub melihat CPMK kah? Nah, 2 di kolom. pasal 7 bicara tentang rumusan sikap, pengetahuan, dan CPL sama keterampilan. sub Lalu pasal CPMK 12 mungkin bicara karena tentang rencana situ pembelajaran bilang semester ada yang ada di pertemuan. dalamnya. Inilah dasar hukumnya. Dari sini kemudian kita Dan capaian kalau pembelajaran lulusan. setiap pertemuan Kemudian rumusan CPL hanya itu mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kita merujuk kepada Kem dan kawan-kawan yang dalam bukunya Stimulating and Enhancing Student Learning Through Positive Emotions. Yang lebih lama lagi adalah Clark Evidence Based Training Method atau Meagher Preparing Instructional Objective. Nah, ini 4 buku yang umumnya digunakan sebagai rujukan di dalam menyusun capaian pembelajaran. Kalau kita lihat toko-tokonya, berarti Meagher itu adalah toko awal, kemudian Clark, kemudian Kem, kemudian Dick, Gary, and Carey tahun 2015. Yang menarik kalau kita kumpulkan semuanya hampir sama. Masing-masing ada audiens kepada siapa capaian pembelajaran itu akan disiapkan, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Meskipun
pun ada istilah-istilah yang berbeda, tetapi pada umumnya dia berasal dari menggunakan kelompok bahasa ini. Arab itu. Dari sinilah kemudian kita mencoba membangun apa yang disebut dengan teori ABCD. A. Audience, mahasiswa. B. Behavior, apa yang akan dilakukan. Kemudian condition dan degree. Ada yang bisa bedakan tidak CPL dengan CPMK? Kalau sampai jam berapa kah Lebih ini? detailnya bisa kita melihat. Di sini sampai jam berapa kuliahnya? 9, 10. ya 9:10. Oke, kalau jam 9 kembali ke ini ya, main room. Nah, Ustaz. Oke. Saya lift dari sini ya, saya ke main room Bahwasanya menunggu. behavior, apa yang akan dilakukan. Iya. Kemudian condition dan degree. Lebih detailnya bisa kita melihat bahwasanya pada saat kita menyusun capaian pembelajaran, maka kalimat itu haruslah spesifik, harus menyatakan perilaku khusus yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Measurable, dapat diukur. Jadi pilihan kata kerjanya itu diperkirakan dapat diukur. Achievable, dapat dicapai oleh mahasiswa. Relevant, jadi kita tidak mengada-ngada, itu bisa dicapai. Achievable, dapat dicapai oleh mahasiswa. Relevant. Pada apa disebut dengan teori ABCD. A. Audience, mahasiswa. B. Behavior, apa yang akan dilakukan. Kemudian condition dan degree. Lebih detailnya bisa kita melihat bahwasanya Berarti di sini pada hanya saat kita CPL menyusun dengan capaian pembelajaran, CMK ya? maka kalimat itu haruslah spesifik, harus menyatakan perilaku khusus yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Coba buka dulu satu, apa namanya? RPS semester. RPS. Mata kuliah. Supaya bisa Measurable, dapat diukur. dinyatakan. Haruslah spesifik. Yang mata kuliah apa Bahwasanya ini? pada saat kita menyusun capaian pembelajaran, Iya, maka kalau ada. kalimat itu haruslah spesifik. Nggak adakah? Atau di ini. Enggak juga di desain. Harus menyatakan Yo. Oh ini. Udah kapan? Terjemahan coba. Kayaknya. Aduh. Ini nih. Ya coba di terjemahan. Ada RPS-nya. Terjemahan, oke. Iya. CPM. menyatakan perilaku khusus yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Measurable, dapat diukur. Jadi pilihan kata Menguasai konsep-konsep harus menyatakan pengetahuan perilaku bahasa khusus yang menyusun capaian pembelajaran, maka lebih detailnya bisa kita melihat bahwasanya pada saat kita menyusun capaian pembelajaran, maka kalimat itu haruslah spesifik, harus menyatakan perilaku khusus. Yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Measurable, dapat diukur. Jadi pilihan kata kerjanya itu diperkirakan dapat diukur. Ya berarti sub CPMK.
achievable, dapat dicapai oleh mahasiswa. Relevan. Ya, ada ide untuk CPL-nya. Mampu menjelaskan Boleh. skill apakah yang perlu dikuasai secara general di Menahu? Mampu membedakan, mendeskripsikan, membedakan struktur kalimat dalam bahasa Arab. Misal, terus siapa yang akhir pembelajaran setiap pertemuan mampu menguasai mampu membedakan khabar mubtada gitu. CPL. Susahnya. Semudah yang dibayangkan. Pantun dan menguasai pon. 1, 2, 3, 4 yang mana? Menerjemahkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan kaidah nahwu yang benar. Terus mampu membaca. Mampu menyusun kalimat bahasa Arab. Mungkin ini membedakan dan menjelaskan konsep struktur kalimat bahasa Arab. Terus yang ini di bagian akhir. Terus ini mampu membaca dulu dan baru menerjemahkan. Iya, betul. Terus ini apa yang akan dilakukan, membaca, kemudian condition dan degree. mampu
Kalimat itu haruslah Menulis. spesifik, harus menyatakan perilaku khusus yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Measurable dapat diukur. Jadi pilihan kata kerjanya itu diperkirakan dapat diukur. Achievable dapat dicapai oleh mahasiswa. Benar. Relevan, jadi kita tidak mengada-ngada, itu bisa dicapai dan ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Kemudian time bound, dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Smart, ini adalah teori lain untuk menyusun RPS. Kemudian, ketika kita membuat rumusan capaian pembelajaran, maka kita membuat kriteria ini. Kriteria A, B, C, dan D yang definisi. Itu perlu kita There we go. perhatikan kata kerja operasionalnya, yang kita katakan dengan behavior. Banyak di antara pemangku mata kuliah pada saat menyusun rencana pembelajaran semesternya kesulitan di dalam memilih kata kerja operasional. Oke. Biasanya kita Bisa. meminta bantuan dari taksonomi belum Mampu yang telah menyusun direvisi kalimat. oleh Cutthall dan Anderson. Ini revisi yang cukup bagus yang bisa kita jadikan di dalam menentukan level kata kerja operasional. Kemudian pada saat kita memilih kondisi, ini juga yang harus kita perhatikan dengan baik, bahwa Bukan di capaian belajar yang itu harus ditunjukkan menulis oleh kah? mahasiswa Kalau dan menyusun kondisinya kalimat? boleh berdiri atau lebih dari satu. Iya, menulis. Kemudian di degree, ya, jadi kata kita harus memilih dan menentukan saran. kriteria atau Membaca. standar minimum. Kalau ada standar atau Oh, degree oh. secara rasional disepakati atau secara intensional itu boleh dijadikan rujukan. Kecepatan membaca ini beda-beda. Kita Sun tahun 2000 berada pada level Membedakan dan MMP, menjelaskan kemudian middle order struktur thinking level perbedaan. itu apply dan understand. Jadi kalau ini kita lihat di taksonomi belum seperti ini kira-kira, tapi ini sudah direvisi oleh Anderson. Membaca kalimat Kemudian bahasa ada higher Arab order dan thinking levels, kalimat HOTS, dengan lihat, kalimat bahasa Arab. sarjana, Mampu menerjemahkan mampu kalimat membuat bahasa Arab definisi. sesuai Jadi dengan kita tidak berada pada pilihan. seperti itu, tapi kita berada pada apply. Bukan. Coba itu Ini aja standar yang minimal sebenarnya. dari apply. Ini adalah level of cognitive Subjek thinking apa? yang disiapkan di Anderson. Jadi bisa Apa dilihat di pelajaran website awal kami nahwu? berarti dari sana. Kemudian ini lower order ini sebenarnya setara dengan Marfu'at. C1. Kemudian middle order ini setara dengan C2. Apa Kita itu? gunakan di dalam menyusun atau memilih kata kerja. Coba tulis. Ini kemudian kita bisa menyusun postulat atau CP. Apakah level CPL, CPMK, atau sub CPMK dengan menerapkan teori ABCD. Misalnya, setelah mengikuti mata kuliah ini, Mampu mahasiswa dapat. menjelaskan Ini A, jadi audiens adalah mahasiswa. Dapat apa? Itu muncullah B-nya, behavior-nya. Kemudian ada kondisinya dan degree-nya. Jadi contohnya, setelah mengikuti mata kuliah desain pembelajaran, mahasiswa, ini A, audiens, dapat menulis. Menulis itu adalah behavior. Apa yang akan ditulis? Rumusan capaian pembelajaran. Berdasarkan 4 model template yang dicontohkan, ini kondisinya. Kemudian degree-nya adalah dengan memenuhi ini standar. 4 unsur capaian Mungkin pembelajaran yang harus baik. Jadi jelas, dispesifikasikan dulu apa yang dipelajari dalam satu semester. Apakah itu tadi yang kayak di Nahwu 1 kan marfu'at, terus mansubat, terus majrurat, gitu-gitu. Kan Oh nah iya. mau itu apa ini? Yang marfu kah atau mansub kah? Yang mau dipelajari apa? Karena kan satu. Mhm. Kecuali kalau mau kita pelajari semua dalam satu semester itu bisa gitu. Jadi tentukan dulu yang mau dipelajari. Gimana kalau menentukan? Tapi kan CPL-nya ini menurunkan sub CMK yang ada sendiri mata kuliahnya kan? Iya, tapi dalam satu mata kuliah itu kan kayak bisa bertingkat-tingkat kayak Nahwu itu kan bertingkat dari Nahwu 1, 2, Iya 3. betul. Maksudku kalau misal yang membaca ini dia masuk apa? Menerjemahkan dia masuk Nahwu kan? Atau kita bikin sendiri? Sepertinya. Kan kalau yang CPL pertama itu sudah bisa dibilang jelas nih ada materinya yang sudah dipelajari. apa yang kalian Kalau ini apa? audiens adalah mahasiswa. Menerjemahkan. Misalnya, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat. Ini A, jadi audiens adalah mahasiswa. Dapat apa? Itu muncullah B-nya, behavior-nya. Kemudian ada kondisinya dan degree-nya. Mampu menerapkan teori itu. Tapi kalau kulihat yang di RPS Nahwu 3 itu enggak seperti itu. Maksudnya Iya. ini kalau Jadi contohnya, setelah dilihat yang mengikuti mata dibuat kuliah ini tuh desain kayak pembelajaran, mahasiswa, secara ini A, umum, audiens, umum dapat sekali. menulis itu Ya, adalah behavior. Apa yang akan Gimana ditulis? itu? Rumus. Ini A, audiens, dapat menulis. ini kayak gimana sih namanya?
Nahwu 3 kan bacakan dulu. CPL-nya mampu menunjukkan karakteristik bahasa Arab dan berbagai gayanya. CPL 2-nya Dari mampu sini ya, C3, mengekspresikan 4, bahasa 5 tertulis subjeknya, dengan penyesuaian, mempertimbangkan tata postulat bahasa, atau ejaan, CP. bentuk, dan Apakah level konten CPL, CPMK, morfologis. atau Terus sub-CPMK dengan menerapkan teori ABCD. sub-CPMK-nya mampu Misalnya, mengemukakan setelah mengikuti mata kuliah karakteristik ini, al-asma, mahasiswa dapat. Ini al-majrurat. A, jadi audiens Itu adalah kayak mahasiswa. spesifik Dapat di apa? situ. Itu muncullah B-nya, Mampu behaviornya. membuat Kemudian kalimat ada menggunakan kondisinya dan huruf degrinya. jar, Jadi mampu contohnya, membedakan setelah jenis, mengikuti mata kuliah desain pembelajaran, etnografi gitu. mahasiswa, Yang ini? ini A, audiens, Menggunakan dapat nasi- menulis itu adalah behavior. Apa yang akan ditulis? Rumusan capaian pembelajaran. Berdasarkan 4 model template yang dicontohkan, Iya. ini kondisinya. Kemudian degree-nya adalah dengan memenuhi ini standar. CPL 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. Jadi jelas apa yang harus teori ABCD dalam menyusun memenuhi ini standar. Berdasarkan 4 model template yang dicontohkan, ini kondisinya. Kemudian degree-nya adalah dengan memenuhi ini standar. Menulis itu adalah Tapi ini pembelajaran CPMK-nya mahasiswa, 7 degree-nya adalah mahasiswa. dan CP ilmu sosial, teknologi, dan lain-lainnya. Tinggal kita CPL-nya melakukan penyesuaian sesuai CPL-nya dengan 2 target terus capaian CPMK-nya pembelajaran itu yang aja kita sepakati. anak Dari sini, ada 7, kemudian kita jadi bisa menyusun tidak apa ya. postulat atau CP. Apakah level CPL, CPMK, atau sub CPMK dengan menerapkan dia teori tidak ABCD. ditentukan dari Misalnya, setiap setelah pertemuan mengikuti harus mata kuliah menguasai ini, apa. mahasiswa dapat. Ini A, jadi audiens adalah Coba mahasiswa. lihat di bawahnya. Dapat apa? Itu muncullah B-nya, behaviornya. Kemudian Di ada bawah kondisinya dan degree-nya. Jadi contohnya, Ada nggak? setelah Nah, itu mengikuti ada mata kuliah sudah desain pertemuan. pembelajaran, mahasiswa, ini A, audiens, dapat menulis itu adalah behavior. Apa yang akan ditulis? Rumusan capaian pembelajaran. Berdasarkan 4 model template yang dicontohkan, Mungkin ini karena kondisinya. 14 pertemuan Kemudian jadi satu degree-nya adalah CPMK dengan itu memenuhi ini standar. Satu sub CPMK itu dibahas 2 pertemuan mungkin. Mungkin ya, mungkin. Dan kan 2 pertemuan. Iya betul. 4 unsur capaian dicontohkan, ini kondisinya. Kemudian degree-nya adalah dengan memenuhi ini standar. 4 unsur capaian pembelajaran. Kan, ini kondisi. Kayaknya mengekspresikan bahasa berarti kalau membaca berarti yang membaca dengan menerjemahkan ini tidak masuk dong. Karena sub CMK-nya itu pasti di luar dari ini Nahwu. Tapi bukannya dulu waktu belajar Nahwu di Surki juga kayak menerjemahkan sama ustazah sesuai iya. dengan itu yang dipelajari kan? Betul. Mengekspresikan bahasa tertulis.
Tapi kenapa kalau kulihat di yang ini diisi di CPL-nya kayak itu yang masuk ke sub CPNK? Gimana di? Yang ini? Iya, karena kenapa di? Aku membaca, menyusun, menerjemahkan. Kayak itu dilakukan semua, maksudnya di praktek. Tapi kalau misalnya yang di RPS Nahu 3 itu CPL-nya hanya Tidak. menguasai konsep teori-teori, terus Ya, menerapkan teori-teori. Nah, sedangkan yang di sini kayak prakteknya yang ditulis. Jadi kayak bukan di CPL menurutku. oh iya. Betul. Ini kayak berbeda mata kuliah Mi 3 ini. Bahasa tuh. Ini apa ya? Mungkin sebentar tanya Ustaz. Mungkin bisa jadi apa? Kondisinya. Dihapus ini. Kemudian degree-nya adalah dengan memenuhi tidak ini harus standar 4 4 kolom. unsur capaian pembelajaran yang baik. Jadi Iya. jelas apa yang harus teori ABCD di dalam menyusun capaian pembelajaran. Jadi lengkap, ada A-nya, ada B, ada C, dan ada D. Seringkali kita Ya membuat tentukan pola dulu A, B, mesti D, C. belajar apa, C maksudnya dan D ditukar jadi seperti ini. marfuat Mahasiswa kah, dapat mansubat audiens, kah, B-nya majrur adalah kah. dapat menulis rumusan capaian pembelajaran, Bisa B-nya yang langsung memenuhi, D-nya yang memenuhi ditulis 4 unsur capaian sub pembelajaran yang baik. B-nya CPNK-nya. dulu. Kemudian berdasarkan template 1, 2, dan 3, 4 kondisinya. Ini pola kedua. Jadi A, B, D, C, Terserah. bukan A, B, C, D. Kemudian template ketiga adalah Quick C-nya duluan, misalnya. C, A, B, D. Diberikan, dan seterusnya. Diberikan beberapa template contoh rumusan capaian pembelajaran. Mahasiswa dapat menulis rumusan capaian pembelajaran yang memenuhi 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. Jadi, teorinya mulai C, A, B, D. Kemudian, kita bisa menggunakan teori B, C, dan D. Contohnya, dapat menulis rumusan capaian pembelajaran berdasarkan 4 model template yang dicontohkan dengan memenuhi 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. Hal yang kurang bagus dari contoh ini adalah, misalnya, mahasiswa dapat memahami tahapan penderita positif COVID-19 berdasarkan standar WHO. Sebenarnya di sini audiens sudah ada, mahasiswa audiens dapat memahami kondisi sampai dengan tahapan penderita positif COVID-19. Berdasarkan standar WHO, itu adalah kondisi. Tetapi, ini menjadi tidak bagus karena pilihan kata memahami. Kata memahami tidak spesifik, sulit diukur, karena tidak menggunakan kata kerja aktif yang bisa kita lakukan. Contoh 2, mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang strategi pembelajaran. Kata memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dan menunjukkan proses, bukan hasil belajar. Jadi memperoleh itu adalah proses. Ini hanyalah contoh-contoh rumusan CP yang kurang baik karena pilihan kata kerjanya. Sekali lagi, untuk memilih kata kerja, ada bagusnya kita melihat taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Cato. Sekarang, kita ingin melihat bagaimana membuat RPS dengan menurunkan CPL ke CPMK, kemudian ke sub CPMK. Siapa yang Ini adalah mewakili contoh kelompok RPS pertama, mata kuliah kelompok terjemahan. atau kelompok Mata pertama kuliah ini belum ada mendapatkan yang 2 datang amanah sini CPL, di Menlo. CPL 1 dan CPL 2. Lalu, Oke, saya lihat dulu ya. Sudah ada, Ustaz. Sudah ada. Oke, silakan disampaikan apa yang telah menjadi kesepakatan kelompoknya. Harus share screen Ustaz. Boleh, tapi tidak perlu, Ji. Sampaikan aja. Oh iya Ustaz.
Kalau kami di kelompok 1 sebenarnya belum selesai semuanya Ustaz untuk 4 capaian akhir pembelajaran 1 semester. Cuman baru ada 2 Ustaz. Yang pertama itu penguasaan kosakata dasar bahasa Arab. Nah, di sini ada 4 capaian akhir pembelajaran setiap pertemuan. Yang pertama itu menghafal mufradat setiap pada pertemuan pertama itu misalnya menyampaikan kepada mahasiswa untuk menghafal mufradat setiap pertemuan itu minimal 30 mufradat. Nah, pada pertemuan kedua itu menghafal mahasiswa itu kan pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan untuk menghafal mufradat. Nah, di pertemuan kedua itu mereka menghafalkan mufradat terkait dengan pengenalan diri misalnya seperti itu Ustaz. Oke. Untuk pertemuan Oke. Kalau kelompok 2 gimana? Halo. Aguru Asani, kaifa? Nah, Ustaz. Katabtum. Kalau Masih kelompok katabtum. Fadal. Kalau kelompok 2 karena yang kami ambil itu saraf, jadi capaian akhir pembelajaran 1 semester yang pertama itu kami ambil mahasiswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk wazan dalam ilmu saraf. Kemudian untuk capaian akhir pembelajaran setiap pertemuan untuk CPMK yang tersebut, yang pertama itu mahasiswa mampu menemukan karakteristik dari semua jenis fiil, mahasiswa mampu menerapkan bentuk-bentuk fiil dalam kalimat. Untuk sementara hanya itu, Ustaz. Oke, thanks. Nanti dilanjutkan minggu depan ya. Terus Aguru As-Salis, falyatafaddal. Nah, Ustaz. Oke. Ya Ustaz, jadi kita kelompok 3 yang membicarakan tentang nahwu, sebenarnya kita kesulitan juga karena di sini ada 4 kolom untuk menulis CPL dan hanya terbatas CPL kita. Jadi yang pertama yang kita tulis itu adalah mampu membedakan dan menjelaskan konsep struktur kaidah nahwu pada kalimat dalam bahasa Arab. Ada juga ada 3 CPL lain yang kami masih ragu-ragu untuk masukkan, yaitu mampu membaca kalimat bahasa Arab sesuai dengan kaidah nahwu yang benar dan lain-lainnya. Kalau yang CPL pertama itu Ustaz, kita menurunkan beberapa sub CPMK. Yang pertama adalah mampu mendeskripsikan macam-macam marfu'at, mampu mendeskripsikan macam-macam mansubat, mampu mendeskripsikan macam-macam majrurat dan demikian. Oke, it's good. Mumtaz. Terus Bagas, bagaimana itu rencana kita buat webinar atau seminar tentang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pendidikan di Sulawesi Selatan? Apa sudah disosialisasikan dan sampai sejauh mana? Apa Ustaz? Nah, sampai saat ini belum jalan karena jujur banyak juga masalah yang kita hadapi, Ustaz. Masalah apa? Masalah hati, masalah koneksi, Ustaz. Itu yang koneksi. pertama. Okay. Karena banyak dari kita yang jauh tempatnya. Oke, tidak apa-apa. Yang jelas terus dipikirkan karena belum juga mendesak. Mungkin akhir semester, mungkin bulan 6 ya, kita belum tahu. Tapi sebelum bukan juga bulan 6. Bulan berapa kayaknya? Bulan 3, bulan 4, bulan 5. Mungkin sudah lebaran atau ya, mungkin sudah lebaran kita adakan, lebih baik sudah lebaran atau ya, mungkin sudah lebaran. Tapi tetap disosialisasikan supaya kita buat seminar ya, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggolkan itu ya. Tapi paling utama adalah buat seminar ya. Nah, Ustaz. Oke.
saya kira minggu depan akan dilanjutkan lagi yang belum tuntas tadi. Dan pesan saya semoga Bagas dan kawan-kawan tetap memikirkan seminar kita ya, apakah seminar nasional atau lokal saja ya, dan pikirkan juga pematerinya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya kira untuk saya cukup sekian dulu ya. Insya Allah minggu depan dilanjutkan lagi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Oke, saya tutup ya. Iya, Ustaz. Oke, syukran.